Sebelum saya memulai, saya menyapa dulu beberapa wajah-wajah baru. Ada mantan dosen saya, Pak Sis dari Wow, BINUS. Oh, gila. Di oasin mana Ya, apa dosen dia. terima kasih Iya, diundang hadir. oke. Semoga bisa jadi ex mahasiswa yang baik ya Pak. Terus ada teman-teman dari LND ya, ada Kang Isbot, ada Cahyo beberapa. Saya lihat Kang Yana juga udah hadir, ada dari JNE itu tadi siang, tadi pagi udah meeting, Kang Arista gitu ya. Ada Eyang Dirman ya, ada Eyang Dirman dari Bank Syariah Mandiri ya, ada ya saya lihat. Dari BCA juga ada. Antusiasmenya, thank you banget, thank you banget. Jadi semoga saya nggak menyapa satu-satu, jadi saya akan memakai waktu kesempatan pada malam hari ini untuk sharing sesuatu yang menurut saya penting sekali ketika saya mengamati selama pandemi COVID-19. Bagaimana orang work from home, learn from home, activities, all the activities from home, seperti itu. Nah, pada malam hari ini, thank you banget untuk antusiasme teman-teman. Saya coba mulai share screen saya. Oke. Oke, semua bisa lihat ya. yep. Jadi bertepatan memang saya narasumber dan kalau dilihat saya share sedikit pengalaman saya. Jadi alumni BINUS, ada dosen di BINUS tahun 91. Saya membantu beberapa perusahaan. Jadi ini yang saya highlight, BNI Korpu, Adira Korpu. Jadi semua yang saya highlight pada malam hari ini Bapak Ibu, teman-teman semua adalah yang sangat amat related dengan konten pembelajaran secara online, pembelajaran secara digital, yang pada hari ini kita combine dengan bukan hanya digital, tapi kami menyebutnya sebagai blended learning. Nah, salah satu yang mengubah saya itu adalah ketika saya sertifikasi di Stanford University dan juga dari Guild Learning dari USA, yang pada bulan lalu mereka udah announce kita sudah meninggalkan yang namanya e-learning, move to yang namanya digital learning seperti itu. Nah, kalau MWS pada malam hari ini saya ikut kontribusi dengan Bro Martin sebagai master trainer kita sama Bro Max pada malam hari ini juga ada untuk bagaimana kami kontribusi kepada negeri memberikan, men-sharingkan ilmu-ilmu yang kita punya supaya Indonesia semakin baik, supaya setiap kita diperlengkapi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik seperti itu. Selain itu juga saya mendedikasikan diri saya sejak Juli 2019 untuk sharing tentang digital, smart digital di Smart FM. Kontennya tidak akan pernah jauh dari yang namanya digital, pengaruh digital terhadap anak-anak, orang dewasa, dan juga termasuk pembelajaran. Dan termasuk bagaimana mengembangkan yang namanya kompetensi di era digital pada saat ini. Nah, pada malam hari ini, highlight saya adalah sebuah buah apel, gitu ya. Kalau tadi ngobrol sama Bro Martin, ya don't eat apple at night ya, eat rice dia bilang kayak gitu kan. Nah mungkin ini sesuatu yang menarik buat Bapak Ibu untuk kita sama-sama bahas pada malam hari ini. Ini sedikit gambaran perjalanan saya terkait dengan topik pada malam hari ini saya highlight. Saya memang founding father dari Indonesian Digital lewat Digima Asia, jadi perusahaan yang saya bangun fokus untuk pembelajaran secara digital dan blended learning. Saya juga menjadi trusted partner untuk mendevelop online learning academy di Malaysia pada waktu itu, sampai sekarang jalan untuk certification. 3 tahun berturut-turut saya menjadi key learning consultant untuk USAID sama OSAID gitu ya. Jadi untuk membangun namanya blueprint tentang learning itu untuk konvensional ataupun online. Saya establish beberapa perusahaan learning. Di sini ada, kalau dilihat ada AAJI ya yang menjadi tempat sertifikasi ya, AAJI. Lalu ada Sentra Studi Indonesia, ada e-learning center pertama di Indonesia. Kemudian ada Ultimate Learning Institute sampai sekarang juga jalan seperti itu. Dan itu sekilas tentang saya, Bapak Ibu. Nah, hari ini nggak banyak topik kita. Jadi ada 3, fun or fact. Kemudian yang kedua adalah apakah ini sebuah new ideas.
Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah apakah benar konten is speaking, seperti itu. Nah, ini yang penting sekali. Nah, sebelum saya memulai, saya punya polling ya, jadi saya akan stop share dulu. Jadi saya akan share polling, Bapak Ibu. Silakan diisi pollingnya. Sebentar, ini saya dulu. Oke, apakah pollingnya udah ada di layar Bapak Ibu? Belum. Bapak harus share bukan, Pak? Enggak perlu. Udah ada. Udah ada kan? Ya? Oke. Ada. Oke. Sip. Oke, silakan langsung diisi ya, dipilih aja satu. Silakan. Saya punya waktu 2 menit ya. Oke. Oke, 2 menit. Oke, baru 17-19%. Total kita ada 97 orang. Wow, menarik ya. Variasinya banyak banget nih. Variasi lumayan nih. Oke. Tapi belum ada subject matter ya. Belum ada subject matter expert. Ada manajemen di organization. Wow, udah banyak yang menggunakan Kilpatrick ya. Oke, Josh Bersin juga ada pada menggunakan. Oh, Josh Bersin mungkin tidak terlalu terkenal ya. Jadi, oke, silakan. Baru 72%, 75%, kita sampai 90% ya. 80%, thank you responnya teman-teman. Oke. Kita punya 30 detik lagi. Silakan teman-teman, thank you untuk responnya. Oke, masih ada yang belum. Oke. 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 Ada 87% dari 99 orang, mungkin sebagian masih telat ya. Oke, saya end polling dulu ya, teman-teman. Oke. Saya akan share result-nya. Udah kelihatan ya result-nya ya. Kalau kita lihat profesi, mostly ada 45% sebagai trainer, dan 11% teachers gitu ya. Jadi mostly sama lah ya, kayak gitu. Tapi di sini ada 4 orang nih sebagai instructional designer ya. Jadi berharap pada malam hari ini bisa memberikan sebuah pengalaman baru untuk bagaimana kita mendesain sebuah konten di era digital pada saat ini, seperti itu. Nah, buat teman-teman trainer, menariknya adalah saya sangat-sangat berharap, karena satu, saya bukan trainer gitu ya, kita menjadi gelas yang kosong untuk kita isi dan kita belajar sama-sama apa yang nanti kita bisa take away untuk kita pelajari, untuk kita implementasikan. Karena pengetahuan itu menjadi tidak berguna kalau kita tidak mengimplementasikan dengan baik, seperti itu. Oke. Dan bagi teman-teman yang di manajemen level ataupun yang lain-lain, semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi sebuah gambaran, sebuah pemikiran yang baru, mungkin itu nanti bisa diinfluence untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, menariknya dengan Kilpatrick, banyak yang tidak tahu, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang Kilpatrick. Kemudian tentang Josh Bersin, prinsipnya lebih banyak lagi tidak tahu, makin bagus, karena di kami kita tidak adopt yang namanya Kilpatrick untuk level assessment-nya, tapi kita adopt dari Josh Bersin, karena itu lebih detail untuk pengukurannya seperti itu. Oke, saya stop sharing untuk ini. Dan saya ada satu poll lagi. Oke, untuk objektif ya, saya launch. Silakan Bapak Ibu bisa tolong diisi. 2 menit ya, silakan diisi. Oke, materi relate sebagian. Menghadapi banyak tantangan dalam menyiapkan materi dan konten. Oke, good. Oh, hampir berimbang ya. Judul membuat saya tertarik. Thank you. Hanya ingin tahu saja, ada juga diajak oleh pembicara atau teman. Semoga ajakan saya membawa manfaat ya. Oke, kita lihat. Oke, sudah 71%, 81, 82%, sampai 85% ya, kita stop nanti. Oke, silakan ada lagi, kita ada 102 orang, baru 85 yang isi, thank you.
Oke, ada lagi? Silakan diisi belum yang berisi. Oke. Iya, Tinggal thank you. mencet-mencet Saya aja Empul ya. Bapak Ibu, yuk. Langsung aja. Oke, saya share resultnya ya. Saya Nah, kalau dilihat, ya thank you Bapak Ibu untuk sharingnya. Saya ambil 85% majority, bahwa menghadapi banyak tantangan dalam menyiapkan materi ataupun konten. Good point ya, kalau kita lihat majority seperti ini. Nah, mudah-mudahan objektif saya pada malam hari ini adalah teman-teman bisa bawa satu kalimat untuk pulang, ketemukan, yes, ini yang saya lakukan ketika kita membangun konten, seperti itu. Nah, materi ini memang relate ke profesi kita, yang pada saat ini memang akan bikin konten. Nah, semoga apa yang dipelajari pada malam hari ini, saya juga open untuk discussion after session gitu ya, untuk teman-teman bisa konsultasi kalau memang diperlukan supaya kita bisa membantu. Nah, kalau judulnya menarik, nanti saya akan jawab kenapa judul ini saya pilih, lalu korelasinya apa dengan topik kita pada malam hari ini. Thank you. Oke. Oke, saya akan share screen. Balik lagi, tadi objektifnya saya adalah, oke, kita punya 3. Fun or fact, new ideas, content is the king, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, fact about eating, gitu ya. Ini menarik, kalau saya lihat gambar ini sangat menarik gitu ya. Pertanyaannya adalah, kenapa waktu kita kecil, mungkin kalau ada yang belum di mute, bisa tolong di mute, jadi suaranya nggak keganggu. Gitu. Jadi, kenapa waktu kecil, waktu bayi, bagi Bapak Ibu yang punya bayi, misalnya kayak gitu ya, waktu kecil, kita selalu memperhatikan nutrisi buat bayi-bayi kita. Baby-baby kita gitu. Oh, perhatikan salmonnya, perhatikan proteinnya, perhatikan buahnya dan sebagainya kayak gitu. Tapi setelah mereka bisa jalan dan bisa berangkat ke sekolah sendiri, berapa banyak dari kita yang memperhatikan itu? Ya kan? Karena dianggap pertumbuhan itu menjadi sesuatu yang normal. Pertumbuhan itu dianggap menjadi sesuatu yang ya jalannya seperti itu. Sampai dengan sakitnya datang. Sampai dengan begitu kita diagnosa sakit, waduh sakit. Habis sakit baru kita bicara tentang, waduh kalau udah sakit perlu makan ini, lalu kita balik lagi. Tapi begitu kita sembuh, kita balik lagi seperti itu, ya kan? Nah, ini sesuatu yang harus kita pikirkan seperti itu. Lalu, kenapa Apple? Pertanyaannya, kenapa Apple? Nah, kalau menariknya kalau kita bicara kenapa Apple, ya, mungkin teman-teman akan relate dengan ini, Apple logo. Betul ya? Ini semua orang tahu lah, ya kan, apalagi pada era digital saat ini gitu kan. Dia establish tahun 1976 gitu. Dan bahkan kalau kita lihat logo Apple itu adalah buat teman-teman yang tahu cerita tentang apa yang terjadi di Taman Eden, gitu kan, ini yang digigit sebagian seperti itu kan. Nah, ini ada filosofi di behind dari Apple ini juga. Nah, kalau ditanya balik kenapa Apple, sebenarnya satu-satunya yang saya tahu sampai hari ini yang ada quotes Apple yang terkait dengan kesehatan adalah one apple a day itu mampu menolak dokter, istilahnya kayak gitu. Artinya, kalau kita rajin makan apel setiap hari, satu saja, kita akan terhindar dari mengunjungi dokter, atau kita akan terhindar dari sakit. Seperti itu. Ya kan? Nah, buah apel. Nah, kalau kita lihat buah apel itu memang khasiatnya besar sekali. Luar biasa sekali, kayak gitu. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu nggak usah makan nasi, nggak usah makan apapun, hanya cukup minum air putih dan juga makan buah apel, itu akan sangat amat membantu kesehatan kita, seperti itu. Oke? Nah, kalau kita lihat buah apel, ada 7.500 variasi apel. Pada malam hari ini saya bawa 2 variasi, sebenarnya ada 1 variasi lagi. Jadi dalam kulkas rumah saya, itu nggak ada apel. Jadi kita seisi rumah selalu makan apel setiap pagi. Dan ini menjadi sarapannya kita, seperti itu. Nah, kalau ada 7.500, kita butuh 20 tahun untuk makan apel itu sampai habis. Bisa bayangin ya? Kayak gitu. Dan ini uniknya fakta tentang buah apel. Nah, ini sedikit gambaran tentang fungsi gunanya apel untuk kesehatan.
Nah, karena mungkin Bapak Ibu sebagian pernah ikut Instagram saya, mungkin beberapa kali dengar saya cerita, kesehatan menjadi bagian yang sangat penting buat pribadi saya. Ketika kalau saya sehat, saya bisa melakukan apa aja. Nah, sekarang sebelum saya tahu untuk menjaga kesehatan tubuh saya, sekarang saya bukan hanya belajar untuk menjaga kesehatan tubuh saya, tapi saya belajar untuk menjaga kesehatan investasi leher saya ke atas, yaitu tentang pengetahuan, tentang apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini menjadi satu rangkuman. Ada 6 hal. Menjaga pencernaan, menurunkan kolesterol, mengkontrol gula darah, menyehatkan rongga mulut dan gigi, gigi menjadi putih cemerlang gitu. Even kalau Bapak Ibu nggak sikat gigi. Menjaga kesehatan otak, mencegah kanker. Ini hal yang sangat luar biasa dari Apple. Faktanya seperti itu. Dan banyak sekali materinya di internet kalau kita mau cari. Nah, kenapa itu? Nanti kita akan bahas. Apa hubungannya dengan judul? Nanti kita akan bahas. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, saya akan masuk pada bagian yang kedua. New ideas. Oke? New ideas. Pentingnya Bapak Ibu, tadi ada trainer, ada teachers, ada dari manajemen, dan lain sebagainya. Pentingnya adalah bagaimana kita punya point of view terhadap sesuatu. Mungkin tadi ketika saya menjelaskan apel gitu ya, tidak dari kita semua tuh makan apel, mungkin. Saya nggak tahu kayak gitu. Nanti kita akan ada polling untuk itu. Tapi ketika ngomongin apel, setiap orang tuh punya point of view yang berbeda seperti itu. Nah, itu penting sekali. Nah, yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah, Bapak Ibu ada satu film, saya pengen pendapat Bapak Ibu setelah Bapak Ibu nonton film ini, saya pengen Bapak Ibu untuk melihat sesuatu yang berbeda, kayak gitu dengan kacamata sesuai dengan profesi Bapak Ibu masing-masing, seperti itu. Oke, bagi yang udah pernah nonton, coba lihat lagi dengan perspektif yang berbeda, sesuai dengan profesi masing-masing, seperti itu. Silakan ya. To get more people to try Coke Zero, we created an entire campaign that they could literally drink. First, we built a billboard that served real Coke Zero to thousands of fans. Then, we poured Coke Zero to people all over the country. Your TV is about to pour you a Coke Zero. This is a drinkable commercial. We partnered with Shazam and created a new way of using their technology. Shazam now to drink it. By Shazamming the spot, the Coke Zero from the screen was poured right into people's phones, whether they were at home, at a concert, or among 80,000 people at the NCAA final game. Every interaction ended with a free Coke Zero that could be redeemed at major retail stores across the U.S. Even when there was no screen, we poured Coke Zero using just sound. From ads that became cups, to flyers that became straws, to tweets that poured Coke Zeros in 140 characters, to drinkable posters that use Shazam to turn people's phones into digital straws. Every single ad put a Coke Zero in people's hands. So next time you're thirsty, drink an ad. Bapak Ibu, silakan di chat. Saya pengen tahu chattingnya. Di chat, apa wording yang pertama kali Bapak Ibu tulis ketika habis nonton video tadi? Komentarnya apa? Yang terkait dengan profesi masing-masing, kayak gitu. Apakah itu contoh misalnya, wah kontennya bagus. Oh, itu jualan atau apapun, silakan di chat. Saya pengen baca. Nanti Mbak Budian tolong bacain ya. Yes. Siapa saja yang memberikan komentar ya. Ya, silakan. Yes, ini udah mulai. Karena kita jumlahnya ada 111 ya. Betul, ini udah Silakan. mulai pada mengisikan dari
Bu Melva kasih experience dalam berbagai bentuk pengalaman. Lalu tadi di bagian awal-awal sudah ada dari Pak Sigit, fun and kreatif. Bu Leta, keren. Lalu kemudian kreatif idea, powerful act, kreatif, inspiratif, brainwash, itu dari Pak Faris. Kang Isbot nih, digital thirsty. Lalu kemudian fresh. Habis itu apa nih? Kreatif dan fun. Kasih experience dalam berbagai bentuk pengalaman. Lalu banyak macamnya ya ini ya. Menarik dan kreatif, menawarkan experience, selalu kepikiran ide baru, absolutely great. Campaign mahal, wow. Atraktif, bagus dan menarik, kreatif dan tidak biasa, appealing. Konten adaptif dengan perkembangan zaman, lalu kemudian branding yang kreatif di berbagai media, lalu saya sambil cari, good music. Oke. Nah, Cukup. Yes. Oke, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa ads ini dibuat 5 tahun lalu, hampir 6 tahun. Bisa bayangkan ya, ads ini dibuat hampir 5 tahun yang lalu. Hampir 6 makan. Pada waktu itu Coca-Cola, kita tahu Coca-Cola satu-satunya perusahaan yang menjual satu brand, Coca-Cola. Ya kan, dari itu besar sekali. Seperti itu. Kita udah tahu lah ya kalau kita ngomong branding dan sebagainya. Lalu dia mengeluarkan Coca-Cola Zero. Nah, pada waktu dia mengeluarkan Coca-Cola Zero, tidak ada satu orang pun yang suka tentang Coca-Cola Zero itu. Karena mereka udah terbiasa dengan Coca-Cola yang original, seperti itu. Lalu dibuatlah ad seperti ini, sehingga pada waktu itu mendongkrak penjualannya luar biasa sekali dan naik. Kayak gitu. Nah, ketika itu di launch, akhirnya penjualannya naik, itu berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa setiap peminum Coca-Cola, walaupun dia addicted, mereka punya sebuah emosi dalam diri mereka untuk purchase something. Nah, ads ini dibuat untuk membangun emosi mereka supaya mereka purchase. Lalu ini bisa dilakukan rame-rame. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat sejak di launch-nya beberapa produk di Indonesia, ketika kita bisa bayar digital, banyak orang ngantri. It's not about the food, only about the discount 60%. Kayak gitu, ya kan? Emosionalnya dibangun. Nah, ads ini pun dibuat punya satu tujuan untuk diukur, yaitu menaikkan penjualan mereka pada waktu itu. Dan absolutely ini berhasil. Saya nggak ngomong tentang teknologi, saya nggak ngomong tentang sesuatu yang luar biasa. Next, saya mau kasih satu screen lagi, lihat. Ya, oke. Ada nggak screen-nya? Ada ya? Lagi on the way. Oke. Nah, udah. Nah, oke, ada. Nah, kita lihat kondisi di Indonesia pada saat ini, ya kan? Kita ini hasil produksi yang kapan? Nah, kenapa saya hubungkan ini dengan sesuatu yang terkait dengan makanan tadi, terkait fakta ketika kita bicara bagaimana kita makan, kayak gitu, ya kan? Nah, menariknya adalah kita mengikuti apa yang sudah kita dapatkan dari sejak turun-temurun sampai hari ini, ya kan? Mulai dari kita makan, mulai dari cara kita hidup, sampai akhirnya mulai dari kita sekolah. Setiap kali saya punya kesempatan bicara di sekolah, kalau sini ada beberapa ibu-ibu atau bapak atau guru dan lain sebagainya, seringkali saya suka tanya gitu, kenapa sih kita menyekolahkan anak kita? Alasan utamanya apa? Karena kita sekolah dulu, ya kan? Lalu kita sekolahin aja. Walaupun kita tahu kurikulum yang dia pakai, pembelajaran pakai, bahwa sampai kita punya pengalaman ketika kita kerja, berapa persen materi yang kita pelajari dari sekolah, itu yang akan mendorong kita sukses. Seperti itu. Nah, quotes ini bagus banget. Ini saya ambil dari salah satu yang ada di internet gitu ya. Dia bilang, anak-anak abad ke-21 diajar oleh orang dewasa abad ke-20 menggunakan kurikulum dan teknik abad 19 dengan kalender 18.
is too old already. Seperti itu. Ya kan? Kalau Bapak Ibu tadi lihat iklan yang tadi, itu 5-6 tahun yang lalu Bapak Ibu. Itu 5-6 tahun yang lalu. Coba hari ini, malam ini saya mengajak kita untuk merenungkan sedikit saja. Iya ya. Iya ya. Kita sekolah kayak gimana nih gitu. Nah, saya ingin membuka kepada kita semua pada malam hari ini yang menjadi sangat amat penting pada malam hari ini apa? Terkait dengan konten. Nanti saya akan sampaikan seperti itu. Nah, di sini bertepatan pandemik, bertepatan kita di era digital, bertepatan saya memang sangat fokus di pembelajaran secara digital. Sebelum pandemik, banyak orang tidak percaya bahwa bisa diselenggarakan pembelajaran secara online. Ya, saya ingat waktu BINUS secara Pasiswono, kita udah punya online learning itu sebenarnya. Sebelum orang lain semua mempelajari. Padahal kita tahu bahwa e-learning itu udah diperkenalkan dari tahun 94, 93 malah. Saya pertama kali waktu di IBM, kita udah menggunakan e-learning. Tapi begitu pandemik, kita dipaksa. Akhirnya, wah, ada Zoom. Zoom itu kita bisa bikin grup loh. Zoom itu kita bisa bikin breakout room dan lain sebagainya. Persis ketika kita bikin grup-grup kalau kita konvensional dan lain sebagainya. Ya kan? Ternyata kita bisa menggunakan IG Live. Ternyata, nah, sebenarnya keadaan pada pandemik ini memaksa kita untuk belajar sesuatu yang sebenarnya udah ada. Gitu. Ya kan? Sebelum pandemik dengan apa pada saat ini. Seperti itu. Nah, saya kasih contoh. Bapak Ibu, ini adalah konten yang dibikin oleh Digimahasia. Ini adalah konten yang dibikin oleh Digimahasia. Saya putar sekali lagi ya. Itu orangnya lagi lihat apa? Keluarin tabnya, dia bisa lihat pesawat terbang. Experience, dia bisa memutarkan pesawat terbangnya dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk komik yang kita buat anak-anak sekolah, memperkenalkan augmented reality dan juga virtual reality seperti itu. Ini salah satu konten sederhana. Yang tadi ketika bisa saya kasih contoh yang Coca-Cola juga kliennya kita. Kita menggunakan augmented reality untuk mengajarkan salesnya mereka seperti itu. Ya kan sayangnya itu kita tidak dapat izin untuk menampilkan, tapi ini salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan satu video lagi supaya kita sama-sama bisa lihat gitu ya sebelum saya sampai pada sebuah konklusi tentang konten development itu seperti apa. Oke. Silakan disimak. Film ini untuk tahun 2012. Buat yang udah pernah nonton, mungkin ini bisa mengingatkan kembali.
Oke, terpukau ya. Ini peralatannya semua udah ada sejak 2012. Dan kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke Eropa, ke Finland dan lain sebagainya, beberapa sekolah udah menerapkan pembelajaran seperti itu. Nah, kalau tadi saya menyampaikan tentang quotes saya tadi, kalau kita menyadari anak-anak kita sekolah, cara kita belajar di kelas, cara kita melakukan training, cara kita menyampaikan motivasi, cara kita menyampaikan pembelajaran-pembelajaran kita di classroom. Kalau kita bandingkan dengan ini, yang dari sejak tahun 2012 dengan ads yang tadi dari Coca-Cola dari 5-6 tahun yang lalu, what do you think? Boleh di chat teman-teman? Saya stop share, silakan di chat. Saya pengen tahu pendapat teman-teman seperti apa. Apakah ini sesuatu yang menurut teman-teman, mimpi. Ini sesuatu yang sangat jauh untuk kita capai. Silakan, saya pengen tahu beberapa komentarnya. Dari komentar-komentar tersebut, saya akan punya gambaran bagaimana cara saya bisa masuk ke tahap fase saya yang selanjutnya nih. Bagian yang ketiga nanti teman-teman. Ayo silakan. Kita sangat tertinggal, tapi tidak ada istilah terlambat. Thank you. Relevansi generasi, possible. Apalagi, silakan. Silakan. Bu Dian bisa tolong bacain ya? Ya. Ayo semuanya, sesuai dengan profesi masing-masing ya, kita lihat ya. Untuk dicapai dan antisipasi pada saat pandemi. Hal-hal yang sebelumnya tabu untuk dimimpikan, dengan adanya COVID jadi sangat biasa. Lalu kemudian terus belajar dan berkreasi. Usernya masih kuno di pabrik. Curhat ya. Lalu the future is now. Teknologi awareness. Lalu kemudian apa lagi nih? Sesuatu yang akan dihadapi dan harus dipelajari. Tantangan dan mengajak ketertinggalan, open mind, Indonesia pasti bisa. Wih, mantap. Lalu yang jelas kita jadi lebih open mind dengan adanya COVID ini. Itu sih rata-rata Pak. Thank you Bu Dian. Yes.
Oke, thank you teman-teman, thank you untuk responnya. Sekali lagi thank you banget untuk responnya, positif sekali gitu ya. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, teman-teman kita semua, seprofesi, seperjuangan gitu ya. Ketika saya nonton film itu, ketika saya nonton ads itu, pada waktu itulah saya punya satu visi, membangun Digima Asia, Digital Innovation and Animation untuk Asia. Semua orang bilang saya bermimpi, tapi pada hari ini saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, it's not about dream. Kami sudah melakukan sebagian itu. Saya kasih satu fakta. Ketika Bapak Ibu nonton yang tadi iklan tentang Drink and Ads, dia menggunakan Sesame. Sebenarnya kita punya aplikasi di handphone yang namanya SoundHound. Itu bisa di-combine, seperti itu. Teknologi itu semua udah ada di kita. Cuma kita tidak tahu bagaimana mengemas itu. Teknologi itu udah ada kita. Tadi film yang tadi kita tonton, memang kita tidak mampu, belum mau beli gelasnya. Karena masih lumayan mahal. Satu panel itu 300 juta Bapak Ibu. Tapi kita, di tempat kami aja kita udah pakai smartboard. Smartboard aja. Kita ada tapi nggak dipakai. Yang dipakai apa? Tetap laptopnya. Karena kita nggak mau bergerak seperti itu. Akhirnya smartboard yang kita beli sampai 100-200 juta itu tidak dipakai. Nah, inilah yang membuat kita sebenarnya kita punya semua itu, tapi yang membuat kita tidak mau lakukan itu karena kita belum punya benturan, belum punya problem. Karena kita think this is still okay. Teman-teman, Bapak Ibu, this is not okay. I tell you why. Mengapa saya tidak menyekolahkan anak-anak saya untuk sekolah-sekolah yang maaf terlalu konvensional. Bisa bayangin nggak betapa tertinggalnya anak kita kalau kita masih dengan saat ini, lalu mereka udah maju seperti itu, lalu nanti tahun 2035 anak-anak kita akan berkompetisi dengan anak-anak seperti itu. Seperti apa kita? Nah, itulah cikal bakal kenapa saya mendirikan Digima Asia. Saya ingin mengembangkan kompetensi di dalam diri kita. Kompetensi. Kata kompetensi di awal dari knowledge, skill, ability, attitude, behavior, dan juga karakter. Nah, pada malam hari ini, saya mau share selanjutkan screen saya. Ya, Oke. Saya next. Oke, saya akan masuk yang ketiga. Content is the king, yang terakhir. Semua tahu dong siapa yang menyampaikan kalimat content is the king? Tahu nggak? Unmute, silakan. Saya pengen dengar suaranya. Ada yang tahu? Siapa yang bilang content is the king pada waktu pertama kali? Oke. Pada jawab nggak tahu. Nggak tahu? Wow. Steve Jobs. Bill Gates. Bill Gates kan? Bill Gates. Ya, content is the king. Ya kan? Nah, apa hubungannya? Cash is king ya. Oh, itu Pak Martoyo tuh, masih kan kayak gitu ya. Cash is the king. Jadi apa hubungannya dengan why don't eat apple at night? Pertanyaannya sangat menarik Bapak Ibu. Saya bawa apel. Karena buat kita ini sesuatu yang umum. Kita beli makan aja gitu, tanpa tahu kelebihannya apa. Yang penting gue harus bisa makan buah. Gue makan buah. Salah satu buahnya apa? Buah apel. Lalu kenapa bilang nggak malam? Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau kita pelajari, kita cari tahu informasi, salah satu kandungan asam di apel inilah yang membantu kita untuk pencernaan lebih baik. Jadi, ini sangat disarankan untuk dimakan ketika kita pagi hari, bukan pada malam hari. Apalagi buat mereka yang punya penyakit ma, ini sangat tidak direkomendasikan untuk dimakan pada malam hari ini, yaitu buah apel. Berapa banyak kita yang tahu? Atau berapa banyak kita yang mau cari tahu buah apa yang kita makan? Satu lagi, saya belajar dari orang Eropa dan saya baca literatur. Kalau Bapak Ibu sering ketemu saya, perhatikan. Saya selalu makan buah dulu sebelum makan main course. Ya kan? Karena logikanya adalah buah ini akan cepat dicerna, buah ini akan cepat busuk, buah ini akan cepat kita olah dulu dibandingkan main course. Nah, di Indonesia atau di Asia pada umumnya, nggak ada yang salah.
Kita makan nasi, makan ayam goreng, makan rendang, semuanya gitu ya. Udah makan nih, wah perut kita mencerna. Lalu penutup apa? Buah. Kita makan buah, kayak gitu. Nah, waktu kita makan buah ini akan busuk duluan. Tapi perut kita masih mencerna. Makanya kita punya banyak problem dengan pencernaan kita. Karena strukturnya nggak benar, cara kerjanya nggak benar. Ya kan? Makanya maaf Bapak Ibu, ketika kita makan kebanyakan, lalu makan beberapa buah setelahnya, maaf Bapak Ibu, kentut kita sering bau. Ya kan? Kenapa? Karena pembusukan terjadi, ini belum selesai nih pengelolaannya. Kayak gitu. Ya kan? Akhirnya gasnya keluar, nah itulah yang terjadi. Seperti itu. Nah, ini satu fakta, saya ambil judul ini adalah, kadang-kadang kita nggak aware. Nah, hari ini kita harus aware. Hari ini, malam ini kita harus aware. Bahwa benar nggak content is the king? Pertanyaannya. Content is the king nggak? Content is God. Kalau content is the king, contact is God. Seperti itu. Jadi di atasnya raja ada dewa. Ya, saya nggak ngomongin Tuhan ya, ini ngomong dewa, God. Konteks. Nah, beberapa waktu lalu, Profesor Ronald Casali mengatakan ada 6 intelligence yang kita perlukan pada saat ini. Salah satu intelligence-nya apa yang tahu, Bapak Ibu? Contextual intelligence. Bapak Ibu, mungkin susah buat kita untuk memahami contextual intelligence itu seperti apa sih? Bapak Ibu tahu nggak saya pegang apa? Tahu nggak saya pegang apa? Ada yang tahu? Boleh unmute? Di unmute? Lemon. Lemon. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Lemon ya. Waktu Bapak Ibu lihat itu sebagai lemon. Lalu ketika saya makan itu lemon, Bapak Ibu merasakan nggak asam yang saya rasain? Iya, dirasain. Asam. Asin kan? Itu yang saya sebut dengan kontekstual. Artinya ketika saya makan sesuatu, Bapak Ibu ngerasain yang sama. Bapak Ibu ngerasain yang sama. Itulah kontekstual yang penting untuk kita sampaikan. Nah, salah satu contoh, ketika Bapak Ibu training, maaf ya Bapak Ibu, mungkin kalimat ini tidak terlalu baik, tapi saya harus sampaikan. Kadang-kadang kita suka menggunakan konteks yang dulu. Padahal yang belajar hari ini millennials. Seperti itu. Padahal kemarin saya ikut satu seminar, saya nggak bisa sebutkan gitu ya. Dia bilang, dulu kita belajar 2 hari loh di classroom. Wah, senang banget kayak gitu. Kenapa sih anak-anak sekarang nggak mau belajar di classroom? Kayak gitu. Ya kan? Padahal anak-anak itu langsung kita cap. Nggak mau belajar, lalu mereka nggak pinter. Padahal mereka belajarnya scattered. Nah, itu yang tidak kontekstual. Kenapa? Karena apa yang kita alami, apa yang menurut kita baik, lalu kita sampai ke mereka tanpa kita tahu mereka butuhnya seperti apa. Nah, 2 video tadi sebenarnya memberikan gambaran kepada kita kontekstualnya di mana, seperti itu. Ya. Nah, ini penting. Saya tidak akan menjelaskan tentang contextual intelligence, tapi yang saya mau sampaikan adalah pada malam hari ini, agak details, bagaimana kita membangun sebuah kompetensi. Kebutuhan kita pada saat ini, kita bisa lihat, ya. Kebutuhan kita pada saat ini, dan nanti seperti apa, kita pikirkan nggak? Nah, inilah gap yang sering tidak kita isi. Nah, ketika gap ini tidak kita isi, lalu saya hadirkan di sini tentang kompetensi, knowledge, skill, and attitude. Bapak Ibu, saya mau tanya, apa yang membuat seseorang dikatakan kompeten? Silakan jawab. Di chat. Mbak Dian tolong bacain ya. Apa yang membuat seseorang kompeten? Knowledge kah? Skill kah? Atau ability-nya mereka? Silakan. Di chat. Kemudian langsung bisa bantu saya untuk bacain, karena saya tidak bisa melihat di sini. Ya, sorry, saya lupa, masih di mute.
Tadi udah pada baca, udah pada jawab. Bentar. Saya harus naikin lagi. 5 orang aja, saya pengen lihat. Knowledge, attitude, ability. Lalu kemudian knowledge, skill, ability, SKA. Pilih satu. Oke, kalau yang pilih satu ada yang pilih ability. Apa yang membuat seseorang kompeten? Capability, has a proven record, habit, lalu performa, skill, skill, attitude, lalu profesional. Skill, attitude. Yes, profesional. Oke. Yang rata-rata attitude. Oke, cukup, kemudian. Yes. Oke, rata-rata attitude ya. Thank you Bapak Ibu. Berarti punya gambaran sedikit baik ya. Atau mungkin udah pernah nonton video saya juga di Instagram, ya kan, tentang attitude. Tapi seringnya seperti apa? Yang kita training adalah knowledge. Yang kita trainkan adalah skill. Jarang sekali orang training tentang ability. Jarang sekali konten kita isinya tentang ability. Jarang sekali kita mendesain konten kita isinya ability. Nah, saya mau kasih satu video. Kalau yang udah pernah nonton film ini, nggak apa-apa, di-refresh lagi. Kalau yang belum pernah, semoga ini kita dapat sebuah insight ya. Kita lihat. Sebelumnya, anak ini tahu nggak? Tahu sesuatu pasti. Sebelumnya, dia punya skill nggak? Enggak. Skill itu diasah. Skill itu dia lakukan terus, dia praktek terus. Seperti itu. Tapi apa yang membuat dia selalu mempraktekkan itu? Ability-nya. Attitude-nya. That's it. Attitude-nya. Attitude-nya tidak mau menyerah. Dia lakukan terus sampai berulang-ulang sampai akhirnya dia berhasil. Yes, kayak gitu. Nah, ketika dia berhasil, dia lakukan lagi sampai dia menjadi orang yang sangat kompeten. Jadi pertanyaannya, untuk menjadi seseorang menjadi kompeten, apa yang harus dia punya? Ability, attitude mereka. Kalau ada ayahnya tadi di situ adalah dibantu untuk menyemangati apa? Bukan menyemangati skillnya, tapi memberitahu apa yang dia harus lakukan, ability-nya, seperti itu. Oke? Itulah kekuatan desain yang dilakukan oleh seorang instructional designer. Dia harus bisa mendesain konten tersebut untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuannya apa? Seperti itu. Nah, waktu kita tahu sebuah tujuan, belajar itu harus menjadi sebuah journey, Bapak Ibu. Belajar itu bukan sebuah konten saja, tapi belajar itu harus menjadi sebuah perjalanan. Kalau tadi anak kecil itu tadi tidak bisa, dia akan coba lagi. Besok dia akan coba lagi. Besok dia akan coba lagi, dia akan lakukan lagi. Sampai benar-benar dia loncat tanpa mikir lagi, seperti itu. Nah, itu sebuah journey pembelajaran. Nah, di sini waktu kita mendevelop sebuah learning content, we are not just talking about the module, the courses, atau just a conversion. Tapi kita harus pikirkan bagaimana ini menjadi sebuah journey. Tidak bisa scattered. Ini hal yang pertama. Learning is a journey, seperti itu. Nah, waktu kita tahu learning is a journey, saya balik lagi ke chart ini. Knowledge, skill, attitude, belief, behavior, dan karakter. Atau ability. Nah, ini menjadi konten yang paling penting. Kedua, untuk kita tahu bahwa ketika kita mendevelop sebuah konten, jangan pernah lupa untuk selalu melengkapi
bagian yang namanya ini. Inilah yang membuat orang mampu, terampil melakukan sesuatu. Sampai dia bisa berhasil. Sampai dia benar-benar kompeten. Sampai dia benar-benar bisa dilepas untuk bisa perform. Nah, disitulah yang kita sebut dengan Key Development Index supaya itu tercapai. Nah, kebanyakan ketika kita sekolah, ketika kita training, kita banyak mendeliver yang namanya knowledge. Sometimes kita mendeliver skill. Kita menceritakan skillnya aja, tapi kita tidak pernah membangun apa sih yang membuat orang ini terus skillnya dikembangkan seperti itu. Nah, hal yang kedua dari journey tadi, kedua adalah membangun sebuah attitude, belief di dalam diri orang itu supaya itu bisa kejadian. Nah, kalau kita lihat, ya, gimana Pak caranya? Nah, ini satu gambar. Itu gambar yang warna-warni, tahu nggak Bapak Ibu itu apa? Otak ya. Kita selalu begins with end in mind. Itu penting banget. Nah, learning value chain. Ini yang mungkin sebagian baru tahu, belum tahu. Nah, saya mau sampaikan. Ketika kita ngomongin value change, ya, ini memang sudah dipelopori dari dulu tentang value chain seperti apa. Yang mau kita bangun itu adalah sebuah learning value chain. Jadi, learning yang mempunyai sebuah value. Ini hubungannya tadi dengan ini. Ability tadi. Jadi, harus punya sebuah value yang bisa diukur. Nah, ketika value itu bisa diukur, kita selalu mulai dengan yang di ujungnya seperti apa. Ya kan? Itulah yang membawa kita untuk memikirkan, oke, ujungnya apa ya? Bagaimana caranya? Nah, ini ada 4 proses yang Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui, dan ini adalah hasil research, hasil pengembangan, pembuktian, dan juga kita lakukan di Digim Asia. Ini menjadi sebuah kombinasi ilmu, pengetahuan, implementasi, dan juga intelijensi yang sudah kita buat. Tahap pertamanya apa? Kita lakukan learning need diagnosis. Kita cari, kita diagnosa, seperti seorang dokter, mendiagnosa learning needs-nya seperti apa. Bukan training need analysis ya. Training need analysis itu adalah problem-problem yang mereka hadapi. Lalu acquiring learning solution-nya. Nah, tadi kita bicara learning solution-nya adalah bagaimana ini kita bisa deliver. Apa yang kita punya. Seperti itu. Lalu kita deliver dan deployment. Nah, waktu kita mendeliver dan deployment, itu yang akan kita lakukan. Tapi bagian yang terakhirnya adalah ini. Learning impact measurement. Ketika selesai dia belajar, impact-nya apa? Itu yang mau kita ukur. Nah, atas yang ujung inilah, kita membangun konten kita sampai ke belakang. Sehingga waktu kita buat sebuah konten pembelajaran, buat sebuah konten training, buat sebuah konten di Instagram, buat sebuah konten di YouTube, buat sebuah konten ini, kita pengen apa? Mau ukur apa? Dampaknya apa? Nah, ketika kita mau ukur dampaknya apa, ini yang kita adopt dari Bersin, bukan Kilpatrick. Kalau Kilpatrick kita punya 4 level. Level pertama apa? Reaction. Level kedua apa? Tentang learning. Level ketiga apa? Tentang behavior. Level keempat apa? Result. Nah, di Bersin kita bagi jadi 6. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Bersin, ya kan, yang behavior change sampai kita bagi yang 4 dan 5. Kita bisa measure job impact-nya mereka, dan kita bisa measure unit performance result-nya mereka. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat 6 ini, kita lihat persentasenya adalah 100 sampai 5%. Itu ada persentase yang kita sebagai pendevelop konten yang menyelenggarakan, yang punya kontrol. Jadi kalau makin tinggi, kita makin tidak punya kontrol. Impact kita tidak terlalu besar, seperti itu. Oke. Nah, yang sebelah kiri, cara bacanya adalah, ini adalah bagaimana caranya kita menggunakan untuk alat ukurnya, tools-nya, untuk mengukur semua ini. Seperti itu. Oke. Nah, ketika kita ngomong measurement, saya menggunakan taksonomi Bloom. Ada 6 level. Remembering, understanding, apply, analyze, evaluate, dan create. Saya nggak akan menjelaskan bagian ini. Tapi yang saya mau jelaskan adalah, Bapak Ibu, ketika kita lihat tadi quotes yang tentang anak-anak kita dididik, termasuk kita sekolah dan lain sebagainya, umumnya hari ini kita belajar masih yang namanya remembering. Bukan understanding. Makanya angkatan anak-anak, angkatan saya sekolah, yang sebagian dari kita juga, kalau hari ini saya bilang keluarkan kertas, Bapak Ibu, semua gambar pemandangan, ketebak gambar pemandangannya. Apa?
2 gunung ya, mataharinya di tengah, lalu ada sawah, itu kan? Itu yang selalu kita ingat. Tapi ngerti nggak kalau gambar pemandang itu bukan itu doang? Makanya belajar dari teman-teman di Bali. Mereka gambar pemandangan seperti itu. Lihat Bapak Ibu, perhatikan kalau kita pergi jalan-jalan ke daerah Jawa Barat. Orang-orang yang tukang asong tanah gambar, jual gambar lukisan. Mirip semua gambarnya, cuma pelukisnya aja beda. Itu yang mereka ingat. Tapi mereka ngerti nggak? Nggak. Nah, kenapa? Karena ini yang tahapan yang kita selalu untuk ingat aja, tanpa harus ngerti. Padahal ketika bicara belum taksonomi, kita harus mampu meng-create sebuah hal yang baru. Contoh tadi advertising yang tentang Coca-Cola. Kita create sesuatu yang baru, seperti itu. Oke? Mbak Dian, by the way, saya punya waktu berapa lama lagi ya? Masih ada 20 menit. 24 menit, actually. Oke. Cukup, oke, thank you. Masih kurang Pak Ya kan? Daniel, Nah, 1 jam ketika lagi. kita Thank you. Maaf ya, malah 2 jam lagi. Ketika kita ngomong ketika kita ngomong kayak gini, ya kan? Lalu teman-teman, ini kan kita peduli nggak tentang ini? Pertanyaan saya. Ini challenge terbesar Bapak Ibu, jujur. Ketika Anda jadi trainer, termasuk saya, content developer, ketika kita jadi guru, ketika kita di manajemen yang mengelola perusahaan, kita berharap orang, ayo dong, kreatif. Di sini nih, kreatif nih, create. Tapi ilmunya di sini. Begitu kita ajarin, ilmunya gini aja, kayak gitu. Kapan kita kreatifnya? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ketika saya memberikan video tadi, anak-anak tadi waktu mereka belajar, mereka akan menjadi pribadi yang kreatif nggak? Pasti. Karena bagian ini di era teknologi, Bapak Ibu, itu sudah di-equip, itu sudah ada. Nggak usah worry. Ini yang harus kita bangun, mulai dari menganalisa, evaluate, sampai create. Ada 6 intelijensia yang diperlukan untuk kita bisa survive, bukan pengetahuan. Salah satu intelijensia yang disebut oleh Prof. Renal Kasali adalah technological intelligentsia. Itu saya akan bahas besok di Smart Digital hari Jumat, gitu ya. Saya akan kupas selama 2 sesi tentang smart teknologi teknologi intelijensia. Lalu contextual intelligentsia. Kadang-kadang kita ngomong tuh nggak konteks, kita pede aja gitu. Harusnya yang kontekstual itu, yang relate dengan sekarang, seperti itu. Nah, banyak dari kita sekarang, kita nunggu pandemi lewat, berharap kita balik lagi seperti kemarin gitu. Come on, kita harus punya growth mindset, harus berubah. Harusnya pandemik pada saat ini tuh merubah kita untuk doing something yang lebih better, lebih great, lebih extraordinary. Supaya waktu kita balik lagi ke kantor, balik lagi ke kampus, balik lagi ke sekolah, we create something different. Totally different, itu yang kita perlu. Lalu, social and emotional intelligence. Bertepatan, saya nggak bahas 3 yang lain. Social emotional intelligence yang sering dibawakan oleh Bro Anthony dan Bro Max dan tim teman-teman di HRE. Itu penting. Karena kadang-kadang ketika kita bisa mengelola emosional kita nggak ngomongin lagi sesuatu yang kita ingat, tapi coba menganalisa dan mengevaluasi apa yang kita lakukan. Itu yang menjadi sebuah konten. Nah, kalau itu di-embed untuk membangun ability-nya kita, bisa bayangin nggak? Skill itu akan dilakukan oleh anak-anak kita, termasuk setiap orang kita ajarkan dan mampu. Ketika mereka nggak tahu, mereka akan cari literatur. Mereka akan googling ke internet untuk cari tahu sesuatu. Itu yang kita lakukan. Karena ability yang kita bangun. Karena kita motivate mereka. Kemarin saya senang sekali kalau ada Bro Steffi pada malam hari ini. Saya juga mengundang salah satu coach-nya dia gitu ya. Dia menyampaikan banyak hal yang saya pelajari pada saat ini. Yang tidak diajarin di kelas. Saya tuh butuh apa? Butuh ability. Dimotivasi, dikasih sesuatu yang mengingatkan ke saya value-nya apa, melakukan apa. Itu yang membangun ketika dia tahu dia punya value dalam hidup mereka, the purpose of life-nya mereka. Mereka akan cari tahu, saya butuh skill apa untuk survive. Ketika saya tahu skill ini, saya akan cari pengetahuan apa untuk saya lengkapi seperti itu. Tapi caranya apa? Nah, itu yang terbalik. Nah, ketika saya lihat, saya akan bagikan sedikit tentang kompetensi. Menarik ya kalau kita bicara kompetensi, tapi mungkin sebagian aja Bapak Ibu mohon maaf. Tapi ini saya harus tampilkan, ada 5 pertanyaan. Kita align nggak dengan bisnis dengan yang kita pelajari saat ini? Itu pertanyaan. Ya kan? Yang kita pelajari hari ini, yang kita undang trainernya, yang kita pelajari sekolah, align nggak dengan bisnis pada saat ini? Supaya kita siap.
Lalu, apa kompetensi yang harus kita konstruk untuk kita build supaya kita bisa perform? Apa skill yang harus kita train dalam diri kita dan value supaya kita bisa bertumbuh? Yang keempat, bagaimana kita bisa konstruk sebuah learning content dan kita bisa delivery dengan channel. Kadang-kadang kita suka komplainnya aja. Aduh, internetnya, aduh ini dan itu dan sebagainya kan. Harusnya bukan seperti yang terakhir. How we measure success and monitor the progress. Yang kita tidak lakukan adalah kita nggak pernah measure suksesnya, kita nggak pernah monitor progresnya. Contoh tadi anak kecil, ayahnya ngelihat, ayo, ya kan, ini kamu nggak berhasil, yuk lakukan ini sekali lagi ya, yuk, dia lakukan seperti itu. Measure, ada progress. Makanya waktu kita belajar, kita perlu buddy, kita perlu mentor, kita perlu coach dan sebagainya. Nah, ini yang terkait dengan business contact, ini yang terkait dengan skill set, ini yang terkait dengan bagaimana sebuah learning itu didesain untuk memenuhi semua strategi tersebut. Mungkin buat teman-teman yang di guru ya, akan agak kesulitan tapi nggak apa-apa, ujungnya nanti ke sini seperti itu, ya kan? Nah, inilah bagaimana cara kita mendevelop konten tersebut. Nah, saya ingin mengajak kita untuk move ke sebuah level yang lebih tinggi. Tadinya kita baru bicara tentang classroom, terlalu formal, semuanya tergantung trainer, tergantung guru. Kita move lagi, ada yang kita sebut dengan e-learning, belajar secara digital. Lalu kita bicara tentang blended, kita combine dua ini, ya. Nah, lalu blended sebenarnya kita bisa combine dengan yang lain. Lalu ada social learning sama collaboration. Malam ini bentuknya collaboration, saya mengajarkan, kita collaborate, share sama-sama seperti itu. Tapi ada yang menarik di sini adalah bukan collaboration yang mau sampaikan, social learning. Nah, selama pandemi, Bapak Ibu pasti tahu, saya yakin banget banyak kita belajar tentang masak ya, benar nggak? Belajar masak ya. Tadinya nggak pernah ke dapur, jadi ke dapur. Pertanyaan saya, misalnya Bu Intan, nganggur-nganggur nih Bu Intan, gitu kan ya. Ke dapur, aduh kotor. Sekarang kan ada waktu ke dapur. Lalu coba-coba buka Instagram orang atau buka YouTube. Coba-coba pergi ke pasar beli, ngelakuin. Punya skill nggak sebelumnya? Enggak. Punya pengetahuan nggak sebelumnya? Enggak. Apa yang menggerakkan Intan pada hari ini bisa bikin spaghetti bolognese lebih enak dari yang ada di restoran kemarin? Ability. You action. You lakukan, you cari, salah ulang lagi, salah lakukan lagi. Oh ini kurang asin, aduh kecemplung ini duluan, salah nih, salah urutan. Cobain lagi sampai you berhasil. Ketika orang bilang, pacarnya bilang, wah enak, atau suami bilang, enak, asik, seneng. Lakukan lagi, coba menu yang lain. Itu kan yang terjadi pada hari ini. Saya share itu apa? Itu yang terjadi di rumah saya. Saya bisa masak, memang saya suka masak. Anak saya yang paling besar nggak pernah mau ke dapur. Dia setiap hari menentukan menu apa dan dia mau coba, dan itu berhasil. Dengan nonton YouTube. Bapak Ibu nggak usah bikin konten lagi, dia nonton YouTube ini bisa. Nah, apa yang harus kita pikirkan sekarang kalau ada millennials yang menjadi student kita, ada millennials yang menjadi coachnya kita, ada millennials yang sekarang menjadi peserta trainingnya kita. Kita masih bisa pakai konten yang dulu untuk import? Nggak bisa. Dia akan hadir di kelas kita, tapi dia akan sibuk dengan gadgetnya. Ya kan, dia akan hadir di kelas kita, oh ngangguk-ngangguk, dia lagi chatting sama temannya, mungkin. Habis itu, apa yang kamu pelajari? Implementasi nggak? Bisa? Nggak bisa. Dan nggak pernah diukur. Karena measurement yang dipakai itu beda lagi. Seperti itu. Nah, teman-teman, ketika kita mendevelop, ini satu model yang saya ingin perkenalkan di Digimahasia, kita memperkenalkan namanya IRM. Bagaimana kita mengequip seseorang, setelah di-equip, dia harus action, dia harus melakukan. Ketika di action, harus ada orang yang bisa mereview. Apa yang dia lakukan? Contoh anak tadi, oh salah. Oke, ternyata waktu di review, oh dia nggak butuh skill, dia nggak butuh knowledge, dia cuma butuh semangatin untuk dia lakukan. Kayak gitu. Nah, setelah dia udah bisa, lalu kita lepas dia untuk perform. Kita monitor performnya seperti itu. Oke? Nah, ini yang umum sekali kita pelajari waktu kita desain. Umum terjadi. Kita hanya mengequip seseorang untuk belajar. Tapi begitu di action, kita nggak peduli, kita nggak tahu. Ini yang sering terjadi kan? Ini kondisi secara umum. Seperti itu. Nah, waktu kita mendesain journey tadi yang saya bilang, membawa impact adalah kita memastikan apa yang kita equip, kita memastikan juga dia latihan, kita memberikan feedback dan kita review, sampai dia bisa perform. Ini berlaku untuk Anda sebagai trainer, sebagai teachers, sebagai content creator, pastikan konten yang kita bangun adalah konten yang berdampak. IRM, equip,
action, review, monitoring. Itu saja yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang mau disampaikan, bisa di chatting. Saya kasih kesempatan. Silakan. Yuk, mari Bapak Ibu. Thank you Pak Daniel buat sharingnya. Nah, buat Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan sih banyak. Ya udah dijawab ini dong, Pak. Ada yang punya email? Kalau banyak, Bro Daniel. Nggak habis satu malam nih. Karena dia punya presentasi itu bikin kita merinding, Bro. A lot of things come up in the mind. Bless you, Bro. Oke. Thank you. Oke, ini dari Kang Isbot. Mana tadi? Wow. Kang Isbot ya. Ya, sempat bertanya, bicara ability mending nanam mindset atau skill set? Oke, mindset jawabannya. Karena kalau kita belajar tentang mindset itulah yang menggerakkan orang melakukan sesuatu, bukan skill set. Mindset. Oke. Dari Pak Dodi, bagaimana bisa membuat ability di-equip dengan digital learning? Bagaimana membuat ability bisa di-equip dengan digital learning? Saya bisa ceritakan itu kalau ada sampelnya. Kami membangun konten yang bisa membuat seseorang untuk melakukan disiplin. Kadang-kadang gini, disiplin itu kalau kita lihat teman-teman yang masuk ke akademi militer, disiplin itu bisa di-mute ya deh. Disiplin itu bisa dididik kalau ada yang monitor, kalau ada yang ngawasin, kalau ada yang memberikan feedback. Nah, sebenarnya digital itu mampu untuk kita lakukan. Platform kami juga mampu buat untuk supaya itu kejadian. Jadi setiap pagi jam tertentu disiplin ya, disiplin itu berarti continuously melakukan selama 21 hari. Nah, hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga, hari 4, ke-5 sampai 21 hari. Dia continue nggak melakukan. Nah, itu bisa didetect melalui platform secara digital. Contoh, beberapa waktu lalu saya share tentang pola. Di rumah, kita memperhatikan pola anak kita nggak ketika dia belajar. Contoh nih, sekarang anak-anak kita di rumah, punya banyak waktu dia belajar. Habis belajar, dia main game. 1 hari kita kasih dia main game. 2 hari kita kasih main game. Kita nggak monitor nih. Hari 1 bulan lewat, dia akan pegang itu handphone, akan main game terus. Karena udah addicted buat dia. 3 bulan kemudian itu menjadi lifestyle dia dan dia akan sangat tergantung sama handphone. Pertanyaannya kita adalah kita monitor nggak? Sama. Nah, ketika kita melakukan monitoring, toolsnya apa? Toolsnya adalah kalau kita di rumah ya kita melakukan untuk mengawasi. Kalau enggak kita pasang alarm. Oke, Anda cuma 1 hari cuma sejam ya untuk main. Lalu alarmnya bunyi, begitu selesai. Nah sama, itu bisa dilakukan secara digital juga, reminder. Kadang-kadang kita punya smartwatch bagus gitu ya, kita punya handphone, toolsnya banyak. Kita cuma pakai buat Instagram, WhatsApp, sama nonton film. Padahal toolsnya banyak banget. Nah, tadi 2 film yang sebelumnya, saya memberikan gambaran kepada teman-teman, tools itu udah ada. Kreativitas kita aja yang kurang sebenarnya. Contoh hari ini, mungkin sebagian baru pertama kali pakai Zoom sebelumnya. Ya kan? Padahal Zoom itu luar biasa. Wah, bisa conference, bisa macam-macam, bisa bikin blog, bisa macam-macam, bisa pooling, bisa bikin grup-grup dan sebagainya. Oh, bisa ya. Itu udah ada dari tahun berapa? Kadang-kadang kita dipaksa sesuatu, baru kita bisa melakukan. Seperti itu. Jadi, pasti definitely bisa. Dan kami udah buktikan kok bisa. Seperti itu. Oke? Oke. Bisa email ke saya, nanti kalau mau share tentang itu kita bisa terpisah, karena ini butuh satu sesi sendiri terkait dengan materi itu. Kita bisa memberikan live demo, live show ke teman-teman juga, untuk yang terkait pertanyaan tadi ya. Silakan, kemudian. Oke. Lalu ini ada pertanyaan. Boleh share gimana pengalaman Pak Daniel melakukan evaluasi training dalam hal digital atau social learning? Social learning, oke. Kita punya beberapa tools. Contoh, yang pada umumnya teman-teman lakukan adalah setelah selesai training, selesai belajar, yang ditanya apa? Makanannya enak nggak? AC-nya cukup nggak? Pembicaranya lucu nggak? Gitu kan? Tapi yang nggak pernah kita ukur kontennya. Hari ini, saya ajak teman-teman ukur kontennya. Nah, ketika kita mengukur konten, saya coba share screen yang tadi ya. Ya. Bapak Ibu ada screen yang tadi sebelumnya. Sebentar.
Nih, di bagian 6 ini ada. Kita bisa menggunakan feedback form, kita bisa menggunakan pre-post test game base, bisa menggunakan 360 degree, performance evaluation KPI, unit KPI, cost revenue calculation. Ini circle 1, 2, 3, 4, 6 adalah kita relasikan dengan apa yang mau kita ukur. Contoh, kalau kita ngomong paling gampang lah, behavior, itu yang paling susah diukur. Nomor 3 kan circle 3, behavior. Itu kita bisa menggunakan 360 degree. Misalnya Pak Derajat dari BCA. Saya pengen tahu nih, 2 anak saya ini melakukan nggak behavior itu. Tanya sama temannya, tanya sama orang sekitarnya. Kasih tools untuk evaluasi. Tools itu bisa dikirimkan evidence. Kalau Bapak Ibu suka lihat dari pasukan Orange, kan supaya ketahuan dia menyapu di jalan atau enggak kan ada yang review tuh, dikirim fotonya, dikirim ke atasannya kan, berarti dia lakukan. Nah itu kita bisa lakukan, bahwa oh dia hari ini lakukan, hari besok dia lakukan, terus dia lakukan. Berarti itu sebuah evidence kita bisa capture. Itu salah satu contoh dengan 360 degree untuk evaluation, untuk mengukur behavior. Karena behavior harus ada evidence. Behavior harus somebody else yang ngasih tahu bahwa orang ini mempunyai perilaku seperti yang kita harapkan itu dikeluarkan. Seperti itu. Ya, itu salah satu contoh. Thank you. Oke. Lalu kemudian ini ada pertanyaan lagi. Pak Daniel, how to develop content, let's say how to use employee self-service attractively, but gain attention dari karyawan. Buat gain attention dari karyawan. Dari Pak Cahyo. Oke, pertanyaan. Pak Cahyo ya. Pak Cahyo dari? Boleh tahu nggak? Pak Cahyo grupnya ya? Contoh dari mana ya? Boleh di-unmute, Pak? L&D kalau nggak salah ya. Unmute deh, coba. Saya pengen dengar langsung. Pak Cahyo, kita grup L&D kalau nggak salah ya? Learning and Development ya. Yes, Pak Daniel dari Sinar Maslen. Malam bro. Oke, silakan Pak Cahyo. Pertanyaan. Yes. Ya. Pertanyaannya tadi gimana? Jadi kalau misalnya kita develop konten, jadi kalau kita mau ketahuan hasilnya mungkin salah satunya adalah dengan memberikan materi yang bersifat teknis. Tapi yang saya masih agak ragu dari beberapa waktu yang lalu, bagaimana cara untuk gain attention supaya materi tersebut itu bisa menarik perhatian dari karyawan milenial, Pak. Oke. Thank you, Cahyo, dari Sinar Maslen. Bapak Ibu, ada yang pertama kali dengar nggak tentang istilah gain attention? Itu ada di 9GANYA ya. Pertama kali konten itu gain attention. Tadi waktu teman-teman datang di kelas online kita itu ada gain attention tuh. Weh, yuk kita lakukan. Nah itu gain attention. Simple, activities, gain attention. Tapi pertanyaan Bro Cahyo tadi adalah, bagaimana kita bisa gain attention itu? Nah, ada 2 gain attention. Gain attention pertama terhadap konten itu kah? Atau gain attention terhadap journey pembelajaran tadi? Itu 2 hal yang berbeda. Oke, journey tadi. Learning journey tadi. Gain attention itu kah? Atau gain attention terhadap konten itu? Nah, itu 2 hal yang berbeda. Saya akan jelaskan. Kalau kita bicara journey, kalau Bapak Ibu ikutin step saya tadi, bikin sebuah journey, lalu tahu value apa yang mau diukur, lalu learning measurement-nya seperti apa, saya yakin banget itu nggak akan pernah salah. Karena dari awal kita udah mendesain itu untuk target learner yang kita tentukan. Nggak akan mungkin salah, itu pengalaman saya. Tapi gain attention di dalam journey modul tadi bisa salah. Bisa salah. Karena pemilihan gain attention. Karena pada umumnya seseorang itu memikir gain attention dalam modul sama gain attention sebuah journey itu totally beda. Mereka pikir itu sama. Nah, ketika kita tahu bahwa target kita adalah millennials, apa sih yang menjadi attention-nya mereka? Kadang-kadang itu tidak perlu di gain attention di modul. Tadi saya sampaikan, apa yang dibutuhkan oleh millennials saat ini mereka belajar? Value, nilai, motivasi, dan lain sebagainya. Itu attention yang mereka perlukan. Seperti itu. Beda dengan kita dulu, angkatan saya lah, bukan kita ya, Pak Cahyo kan, saya kan masih senioran saya ya. Jadi angkatan tahun 70-an, yang lahir tahun 70-an, kita masih perlu, apa sih yang menarik gitu ya, gain attention itu, kita bikin, oh iya, pembicaranya keren nih, lu dateng deh, kayak gitu, ya kan, kelasnya bagus nih, dateng deh, nanti disediain gimmick-gimmick, nah itu gain attention terhadap sebuah kelas, bisa dilakukan, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa lihat lagi, tapi terhadap technical, sebenarnya itu skill. Nah, yang harus teman-teman perhatikan tadi adalah value chain-nya tadi. Learning value chain-nya apa?
Apa yang membawa sebuah value buat orang itu belajar ini? Contoh, sekarang kan lagi pandemi, banyak toko sepeda laku nih, jualan sepeda. Pertanyaannya kan ada anak dikasih belajar sepeda, jatuh, tangis, nggak mau lagi. Kayak gitu. Tapi ketika kita maksa anak itu, enggak, kamu belajar, bagus naik sepeda, nanti temenin ayah naik sepeda gitu. Anak itu nggak mau. Tapi beda kan dengan bilang, Tobi, yuk belajar sepeda deh. Nanti kalau kamu udah belajar sepeda nih, kayak gini nih. Wah, keren, dia bisa muter. Nah, nanti orang semua senang tuh lihat kamu. Yang diajarin, yang dikasih tahu, yang dibuat attention, itu bukan skill naik sepedanya. Tapi setelah dia bisa naik sepeda, pride apa yang dia dapat? Nah, itu yang sampaikan. Lalu dia akan coba lagi. Ketika dia jatuh, dikasih tahu lagi gitu. Nah, ketika dia bisa, itu dikembalikan lagi. Tuh, kan bener kamu bisa. Senang kayak tadi anak kecil. Begitu, oh yes, I get it. Nah, itu yang membangun dia. Bukan di gain attention terhadap skill teknikal tadi. Seperti itu. Oke? Menjawab ya, kira-kira. Oke, baik. Bapak Ibu, Ya, kita oke, akan ada lagi? masih ada pertanyaan lagi, dan kita masih punya waktu actually 4 minutes. But before that, can we take a picture first? Boleh foto? Yes. Boleh. Ya. Jadi kita Silakan. foto bersama dulu karena tadi ada beberapa yang minta izin, katanya udah harus live sebentar. Oh ya, kita foto dulu ya. Tapi kita foto dulu bersama ya Bapak Ibu. Minta tolong buat Bapak Ibu tampilkan wajah Anda semuanya. Lalu kita akan foto bersama sembari saya menyiapkan diri. Buat yang masih belum aktif videonya, tolong diaktifkan videonya. Dan Bapak Ibu saya mau minta tolong bantu untuk memberikan kesan dan pesan feedback tentang sesi ini di menti.com sudah saya masukkan ke chat. Nah, baik. Yuk, mari kita foto bersama ya. Satu persatu Bapak Ibu karena ada 4 bagian. So, boleh dong. Yang pertama, gayanya dong. Biar seru. Yes, 1, 2, 3. Oke, wait. Saya pindahkan dulu. Lalu kemudian yang berikutnya, tahan lagi gayanya. 1, 2, 3. Oke, masih 2 kali lagi. Mohon kesabarannya. Yang ketiga. Kayak lagi dong Bapak Ibu. Oke, tahan ya. 1, 2, 3. Oh yes, ada Pak Yudi ternyata dari mana. Lalu yang terakhir, yang keempat. Mari Bapak Ibu, yuk. 1, 2, 3. Share. Oke, nah, thank you so much. Dan mari, ada pertanyaan lagi? Kita masih ada pertanyaan. Pertanyaan yang berikutnya tadi yang belum kejawab ya. Oh, bentar. Dalam mendevelop materi training. Kalau ada yang mau open mic juga boleh loh. Kalau ada yang mau open mic. Oke. Bentar ya. Yang dari Pak Derajat, dalam mendevelop materi training, apakah semua hierarki, taksonomi belum unsurnya harus masuk semua? Atau bisa parsial? Nggak perlu, Bro Derajat. Saya panggil Bro ya. Beliau dari BCA, nggak perlu. Setiap itu bisa berdiri sendiri-sendiri, bisa combine. Cuma ketika kita belajar, pada prinsipnya kita structure. Kita harus tahu dulu, kita ngerti, ketika kita tahu dan kita ngerti, lalu kita melakukan. Tapi orang Indonesia lucu kadang-kadang. Ngelakuin aja dulu. Udah kecelakaan, baru cari tahu. Oh, gue baru paham kenapa gue salah. Nah, itu yang saya mau kasih tahu. Kenapa jangan makan apel tengah malam? Bisa bikin mah, tapi nggak tahu. Begitu boleh. Nah, itu tuh. Kita itu ya orang Indonesia. Literasi kita paling rendah, teman-teman. Kita tuh nggak mau tahu dulu gitu. Maunya langsung bisa. Maunya, contoh. Saya kalau belajar dengan satu master saya dibilang gini. Nggak fair lah. Ilmu saya 15 tahun saya belajar, terus 1,5 jam, terus kita langsung pintar bisa bikin konten. Saya belajar berkali-kali, Bapak Ibu. Salah, bangun, baca lagi. Nah, bisa. Tapi perhatikan bahwa, kenapa tadi saya bilang learning journey. Orang tuh harus tahu sesuatu, dia paham sesuatu, ngelakuinnya gimana. Kalau dia tahu dan dia paham, dan ketika dia melakukan, nah titik baliknya dia melakukan. Di Bloom Taxonomy itu, walaupun dia 6 level, itu ada 3 kategori. Tahu, paham, 1 kategori. Jadi ketika dia melakukan dan dia menganalisa 1 kategori, setelah dia evaluasi dan dia create, dia 1 kategori. Jadi ada 3 kategori besar. Nah, banyak orang turn point-nya adalah ketika dia melakukan, oh ini salah nih, nggak bisa kayak gini. Lalu dia mulai berpikir,
mengevaluasi. Ketika dia evaluasi, kita perbaikin lagi. Nah, itu dia growth, naik. Tapi apa yang dia tahu dan dia paham, itu membuat dia bisa maju. Kalau enggak, contoh lah ya, kadang-kadang kita bisa bongkar HP, nggak bisa masang lagi. Nah, itu salah tuh. Nah, itu kejadian. Atau kita beli handphone, ya kan, udahlah langsung bisa pakai. Tapi, Pak, tombolnya di mana? Ingat nggak yang pertama kali beli iPhone? Nggak tahu cara masang SIM card. Padahal itu satu lubang. Memalukan kan? Orang Indonesia, seperti itu. Umumnya, saya nggak bilang semua ya, umumnya. Seperti itu. Oke? Menjawab ya, Bro Dajat. Jadi bisa parsial, tapi sebaiknya ada structure belajarnya. Nah, sekarang di era digital, Bapak Ibu, yang namanya knowledge, itu mungkin kita udah nggak perlu memperlengkapi. Tapi yang bagian implementasi dan understanding itu penting. Kita bisa minta mereka literasi dapat dari mana aja. Kasih evaluation untuk mengukur understanding mereka. Bikin pertanyaan. Mereka ngerti nggak? Contoh. Oke, saya tadi jelaskan tentang Bloom taxonomy. What do you understand? Pakai bahasa kalian. Nah, ketika kita tahu, oke, dia bisa jelasin. Bukan baca ya, tapi menjelaskan. Kalau dia menjelaskan, kita menganalisa bahwa itu benar, ya udah, dia selesai. Dan itu tidak perlu tatap muka sebenarnya. Saya bisa bikin soal sekarang. Ketik di chat ya, teman-teman. Kayak gini. Nah, saya bisa tahu tuh understanding-nya teman-teman. Nangkep ya, Bapak Ibu? Kurang lebih kayak gitu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau unmute, mau tanya langsung silakan. Oke. Pak Fauzan, bagaimana untuk membantu ability untuk sebuah training yang membutuhkan skill praktek? Ability, skill, praktek. Ya, jadi skill udah pasti praktek. Gimana ability caranya itu membangun kan ability untuk sebuah training yang membutuhkan skill praktek? Jadi gini, kalau saya boleh jelaskan ya, semoga saya sangat ngerti. Ability itu udah datang satu paket dengan orangnya. Ketika dia join ke perusahaan Bapak, atau sekolah di tempat Bapak, atau sekolah tempat Ibu, atau join ke perusahaan Ibu. Itu satu paket ability-nya. Jadi akan ketahuan. Nah, ketika kita ada training skill, kenapa contoh, saya duduk satu kelas dengan Budian. Sekolahnya sama, gurunya sama, bayar uang sekolahnya sama, semua sama. Tapi kenapa Budian lebih berhasil dibandingkan saya? It's about ability. Paketnya ada di saya, bukan gurunya, bukan sekolahnya, kayak gitu, nangkep ya? Jadi itu satu paket. Nah, cara ngerubahnya seperti apa? Itu bisa macam-macam. Itu punya kelasnya sendiri. Makanya saya sangat menyarankan gitu ya, pada saat ini training yang kita perlukan adalah training yang terkait dengan soft skill, emotional intelligence, NLP. Sesuatu yang menggerakkan orang untuk membangun ability-nya mereka. Untuk mengukur ability saya itu benar nggak sih? Salah nggak? Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, sekarang contoh anak-anak sekarang ya, kalau ada yang guru ya, saya share juga, termasuk di sekolahnya anak saya, banyak orang tua ketika learn from home, orang tua mengerjakan soal ujian anaknya. Karena orang tuanya tidak sanggup, anaknya terima nilai jelek. Itu sebuah ability yang lagi dibangun sama orang tua terhadap anaknya. Begitu anak itu besar, itu rusak ability yang seperti itu. Karena akan selalu dibantu. Lembek. Attitude-nya apa? Sikap yang dia akan keluarkan selalu ada maminya. Termasuk decision making. Mau makan apa, mau pilih apa, anaknya tinggal duduk aja, udah ditentuin. Jadi begitu menghadapi dunia nyata, dia nggak mampu bikin sebuah decision. Karena dari kecil, orang tuanya membuat decision buat dia. Seperti itu. Nah, ability itu satu paket. Jadi ketika kita ngasih skill, itu di-combine. Nah, saya, kalau ditanya gimana caranya, kita selalu melakukan assessment. Di assessment kami ada 3 komponen. Knowledge, skill, ability. Selalu ada assessment itu. Dan yang menentukan orang berhasil atau enggak di ability-nya mereka. Kayak gitu. Itu sih. Oke, kalau saya bisa menjawab. Thank you. Kita udah lebih dari 4 menit, tapi saya kasih satu kesempatan terakhir, Bapak Ibu. Apakah ada yang mau open mic? Jadi cuma yes, betul. Saya pingin open mic. Oke. Oke, Master. Silakan. Hai teman-teman semua, pada malam hari ini senang banget bisa melihat wajah-wajah dari rekan-rekan. Saya juga ikut menyimak dari awal, sama-sama kita belajar, teman-teman. Dan saya sampai membuat cukup banyak catatan. Jadi banyak hal yang pada malam hari ini yang thanks to Brother Daniel sekali lagi dong teman-teman. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya teman-teman. Thank you. Sharing yang menarik. Karena saya merasa
teman-teman kita ini yang tersisa 85 tadi dari 120 tadi, saya merasa kita punya satu tanggung jawab besar begini. Ini bahan dari refleksi saya rekan-rekan selama masa pandemi selama ini kurang lebih 3 bulan ya. Jadi kalau tadi Pak Daniel dengan bagus mengkaitkan dengan Apple, saya masih ingat betul. Kalau dari dulu kita mengenal istilah yang selalu dikatakan eat apple a day, keep doctor away. Yes. Jadi makan satu apel membuat kita nggak perlu ke dokter. Dan ternyata belakangan sampai diteliti di Harvard dan ternyata itu salah. Jadi bahwa kamu makan apel satu hari itu tidak membuat kamu nggak butuh ke dokter. Tapi ada loh yang sampai percaya teman-teman, sampai percaya bahwa kalau dia makan apel setiap hari maka dia nggak perlu ke dokter. Nah, saya mengkaitkan ini dengan apel itu adalah sesuatu yang kita anggap cukup. Yang kita anggap udah nggak butuh yang lain-lain. Cukup itu aja. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini yang jadi sorotan kita, saya merasa pada malam hari ini adalah pembelajaran kita di ruangan kelas. Itu mirip seperti apel sakti kita. Kita selalu percaya bahwa itu cukup buat kita. Tapi kita melihat bahwa teman-teman bahwa dengan perkembangannya anak-anak milenial tadi diberikan contoh dengan bagus oleh Pak Daniel menunjukkan kepada kita bahwa apel yang selama ini kita percaya itu nggak cukup. Dia menolong sih, ada banyak khasiatnya, tapi nggak cukup untuk membantu menolong kita. Makanya tadi satu hal yang menarik adalah teman-teman, saya tadi sempat pada waktu sebelum ini dimulai, saya sempat masuk duluan dan ngobrol sebentar dengan Pak Daniel. Saya bilang, tantangan terbesar tahu nggak apa teman-teman? Menggeser dari yang namanya teaching ke learning. Nah, selama ini pola kita adalah ngajar. Makanya teman-teman lihat tuh, ini ada Pak Steve dari Sekolah Tunas Bangsa. Dan ini problem besar di sekolah pendidikan di Indonesia saat ini gara-gara COVID 3 bulan ini. Tahu nggak apa teman-teman? Semua pendidikan guru nggak siap. Karena selama ini pembelajaran mereka apa? Pembelajaran mereka di ruangan kelas. Jadi tiba-tiba ketika siswa harus berada di rumah, apa yang terjadi? Hanya dipindahkan pelajaran yang ada di bangku kelas, udah dipindahkan ke rumah aja. Makanya kenapa banyak orang tua ngamuk. Saya hari ini membaca survei dari orang tua yang ngamuk gara-gara pendidikan pembelajaran. Jadi bagaimana mereka berkeluh kesah tentang pelajaran yang cara mendidik guru yang seolah-olah cuma lempar tanggung jawab. Dan kemudian murid-murid yang kemudian merasa sangat membosankan. Kenapa? Karena guru kita tidak siap, teman-teman. Tadi menarik tuh, taksonomi Bloom. Kan ada 6 tahapan. Siswa kita selalu diajari, ayo kamu hafal. Nah, teman-teman, saya jadi ingat waktu ketika saya menyelesaikan S2 saya itu, sungguh saya merasa teman-teman ada satu hal yang jadi challenging banget. Kita orang Asia selalu hebat untuk menghafal. Saya masih ingat tuh, kita yang Indonesia, yang China, yang dari Jepang, yang dari Korea, itu kalau pelajaran yang berhubungan hafal-menghafal, wah nilai kita pasti luar biasa. Tapi, kalau ketika diminta untuk memberikan komentar dan menganalisa, matilah kita. Karena memang ternyata memang kita kayaknya satu nasib. Semua Asia itu satu nasib. Pintar menghafal, tapi nggak independen untuk belajar. Dan saya merasa malam hari ini sebenarnya, meskipun memang waktunya yang sangat terbatas, Brother Daniel sebenarnya memberikan kepada kita sebuah gambaran framework bahwa ini loh pola-pola yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan profesional seperti Pak Daniel. Pak Daniel mengajarkan kepada kita bahwa yuk teman-teman kita mulai harus bergeser dari paradigma mengajar ke belajar. Kita sibuk, kita yang bingung, dan kita tidak pernah memanfaatkan itu. Sebenarnya saya merasa 3 bulan ini apa yang saya simpulkan, yang saya bikin catatan di sini adalah Pak Daniel semua bikin wake up call buat kita. Ayo bangun. Dari ketiduran kita hanya mengandalkan bahwa apel itu cukup. Apel itu nggak cukup. Kita butuh buah yang lain. Kita butuh nutrisi yang berbeda untuk membuat pembelajaran kita dari renyah. Dan saya merasa itu wake up call buat kita semua. Apalagi di dunia korporat. Ini ada teman-teman dari BCA, Pak Derajat, beberapa teman-teman dari ini ada teman-teman dari Honda juga yang hadir pada kesempatan ini. Saya merasa ini wake up call. Dan ada beberapa teman-teman trainer di sini. Dan teman-teman, ini panggilan kita buat untuk mulai menggeser.
gimana caranya. Selama ini kita betul-betul fokus ke teori konsep. Dan kita nggak mencoba untuk berpikir lebih jauh. Setelah mereka ngikut pelajaran kita, mereka bisa mengaplikasikan apa? Nah, masalahnya adalah kita sendiri trainer yang malas. Kita sendiri guru yang paradigma dan cara berpikir kita adalah guru dan paradigma yang berpikir pokoknya tugas gue adalah sampai masalah pelajaran dan sebagainya, keren dan sebagainya, udah selesai. Dan kita nggak peduli. Makanya saya merasa thank you untuk Brother Daniel untuk sharingnya pada malam hari ini yang membuat kita akhirnya kemudian harus mulai membangun. Karena kalau enggak, teman-teman, balik lagi, kita nggak menjadi ini. Terus menerus seolah-olah kita hidup lagi dengan percaya bahwa udah satu apel aja udah cukup. Itu akan membuat kita sehat. Padahal dunia sudah berubah. Tadi Pak Daniel mengatakan iklan itu udah ada bertahun-tahun yang silam. Toh, kita sendiri aja nggak pernah. Sampai akhirnya kita dipaksa. So, teman-teman, thank you so much Pak Daniel. Saya merasa ini wake up call yang luar biasa buat kita pada malam hari ini. Thank you. Oke, thank you. Thank you juga kan ada dari Bank Syariah Mandiri, ada Pak Eko, ada teman-teman yang lainnya. Saya nggak bisa sebutin satu-satu. Thank you banget. Semoga benar-benar ini jadi wake up call. Kalau buat teman-teman merasa ini memang sangat diperlukan gitu ya. Kami dari Cometers willing banget untuk support teman-teman supaya wake up call ini jadi karena menyiapkan masa depan anak-anak kita, menyiapkan sumber daya di perusahaan kita itu menjadi tanggung jawab kita yang ada di ruangan virtual ini. Karena jangan sampai kita menghabiskan waktu kita dengan metodologi yang sangat lama, wasting our time, wasting their time, bahkan kita tidak akan menjadikan Indonesia lebih baik di 2030. Tanggung jawab kita. That's why Digima itu sangat, itu visi saya lah, supaya kita bisa lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin seperti itu sih teman-teman. Gitu. Sebenarnya saya menyayangkan yang mendengarkan kita pada malam hari ini kebanyakan adalah profesional. Saya merasa bahwa kita di profesional nggak ketinggalan soal ini. Yang tertinggal adalah pendidikan sebenarnya. Itu ada beberapa dari guru benar-benar ketinggalan jauh. Betul. Makanya shock benar dengan kondisi sekarang ini. But thank you Pak Daniel. Ini ada beberapa teman-teman pendidik yang hadir di sini. Mudah-mudahan ini juga menjadi benar-benar goncangan buat mereka untuk bangun juga sih. Thank you Pak Daniel untuk sharingnya luar biasa. Thank you. Boleh satu pertanyaan nih Coach Daniel? Oh silakan, ada Bro Pak Martoyo nih. Pak Martoyo, silakan Pak Martoyo. Waduh, master. Ini gara-gara quote saya, content skill ya, bukan case ya. Silakan Pak Martoyo. Oke, luar biasa. Ini menampar kita semua, terutama saya sendiri ya, kadang sharing. Nah, saya pengen tanya nih, tadi kan dikatakan bahwa knowledge, kemudian ujungnya adalah bahwa yang penting itu ability ya. Nah, saya pengen tanya, ketika misalnya kita memberikan sebuah training, which is waktunya hanya 2 jam, let's say gampangnya misalnya adalah terkait dengan finance gitu ya. Nah, kira-kira saran dari Coach Daniel untuk dapetin ability dari peserta yang hanya 2 jam session tersebut, seperti apa ya? Karena kalau 1 hari kan enak ya dengan assessment, latihan, dan segala macam. Mohon advice-nya nih, Coach, untuk memastikan bahwa ability-nya dapat sesuai dengan tadi, belum taksonomi tadi. Ini berlaku untuk semua ya, termasuk teman-teman di guru. Saya nggak tahu teman-teman, Bapak Ibu setuju dengan saya atau enggak. Tapi saya berharap setuju gitu ya, karena ini udah teruji. Ketika saya entering satu kelas, termasuk hari ini, termasuk pada malam hari Bapak Ibu, materi saya sangat banyak. Saya mengajar sangat banyak juga gitu. Tapi begitu pertama kali yang saya siapkan adalah value saya untuk Bapak Ibu, itu yang membuat sebuah perbedaan. Value saya. Karena ketika saya bicara value saya, itu vibrasinya akan sampai kepada semua peserta saya. Bapak Ibu pasti pernah ngalamin menghadiri sebuah seminar, sebuah pertemuan atau apapun yang kita lihat dia nggak siap sama sekali. Itu vibrasinya. Tapi ketika kita speak from our heart, itu different. Nah, itulah yang menyangkut sebuah ability. Karena gini, ketika kita mengajarkan tentang finance, Pak Martoyo memang jago gitu ya, dalam waktu 2 jam, pakai 15 menit pertama, itu untuk membangun sebuah connection, vibrasi antara kita dengan peserta. Kenapa? Karena 2 jam pasti nggak cukup, Pak. Tapi kita pengen dia melakukan sesuatu setelah jam keduanya, nanti.
Nah, yang bisa membuat dia melakukan itu adalah ability-nya. Apa yang pertama kali 15 menit tadi waktu kita tanamkan? Makanya tadi saya memberi contoh sebuah apple. Karena pada umumnya, kita tuh nggak peduli sama kesehatan kita. Kenapa kita peduli waktu anak kita masih bayi? Tapi begitu dia besar enggak. Tapi begitu ke dokter baru kita peduli gitu. Nah itu anchor saya gitu. Teman-teman, kalau teman-teman peduli, makanya saya bilang ketika saya menjaga kesehatan saya itu bukan untuk saya gitu, tapi untuk anak-anak saya. Tubuh saya sehat, saya bisa nyiapin pada hari ini gitu. Kalau saya tubuhnya sehat, termasuk otak saya. Sebelum saya kenal Bro Martin tahun 2012, Bapak Ibu, saya hanya menjaga tubuh, bukan otak. Karena saya pikir cukup. Sekarang dua-duanya saya jaga. Saya mengamini bahwa saya punya vitalitas yang cukup baik. Saya. Sehingga vibrasi itu nyampe. Nah, 15 menit pertama adalah penting buat kita untuk menyambung vibrasi kita. Nah, waktu Pak Martoyo mengajar atau menyampaikan tentang finance, sebenarnya value-nya apa sih ketika mereka belajar itu? Kalau mereka udah tahu value-nya, Pak, mereka nggak akan tergantung Bapak, mereka akan cari sosial lain. Mereka akan belajar terus. Bahkan mereka akan tanya kepada Bapak pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis. Kalau enggak, Bapak hanya sebagai guru di depan, atau sebagai master di depan, mereka hanya dengerin. Selebihnya udah selesai kelasnya. Pada umumnya training seperti itu kan. Lalu yang kita ukur apa? Tadi materinya bagus nggak? Bagus. Pembicaranya lucu nggak? Lucu, kayak gitu kan. Kontennya nggak diukur. Nah, sayang banget. 15 menit pertama saran saya adalah bangun vibrasi. Vibrasi from heart to heart. Itu penting banget. Apapun kontennya. Nah, that's why saya selalu mempertanyakan kepada setiap kita, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, what is the purpose? That's it. What is the purpose? Purpose itulah yang mendrive kita untuk doing good or great. Bukan doing bad. Apapun kalau punya purpose. Dia bad kalau dia nggak punya purpose. Nah, kalau dia good, purpose-nya dangkal. Kalau dia great, purpose-nya luar biasa. Seperti itu. Contoh, kalau kita bicara finance, di radio Smart FM tuh ada namanya Smart Finance. Bro Teguh sama satu lagi ya. Lihat, setiap hari dia menyampaikan apa. Dia bahkan membuat aplikasi yang bisa gratis. Purpose-nya sangat jelas. Dia pengen semua anak millennials bisa mengelola uang. Cuma itu, karena dengan cara begitu, dia bisa menyelamatkan generasi kita gitu. Kenapa? Karena setiap hari dibombardir dengan iklan e-commerce spending, tapi nggak pernah nyari uang. Ya kan? Ketika uangnya problem, dia stres, dia berantakan, kerja nggak benar dan lain sebagainya. Survei sudah membuktikan bahwa anak remaja atau millennials itu ketika mereka udah mulai bingung gajinya berapa, gitu ya, itu nyita waktu mereka 59% untuk mikirin how to get more money tanpa mengembangkan skill mereka. Kenapa? Karena kekuatan spending. Nah, value-nya Pak Eko waktu itu, Bro Eko, adalah dia mengedukasi supaya kita punya smart finance, bisa tahu cara ngitung yang benar. Dengan demikian dia akan nyelamatin negeri kita, bangsa kita, punya anak-anak yang smart finance. Melek secara finansial seperti itu. Dan itu jalan terus, Pak. Dan makanya ada yang bertanya, ada yang jalan. Itu cuma sejam, Pak, setiap hari. Rabu. Cuma sejam. Tapi kualitasnya beda, Pak. Orang nunggu. Karena itu yang disampaikan. Nah, vibrasi itu sampai. Vibrasi itu sampai. Kurang lebih seperti itu, Pak Martoyo. Semoga menjawab ya. Thank you, Coach Daniel. Jadi, 15 menit pertama tadi, start with why-nya itu benar-benar betul banget ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya bagiin satu hal ya, penting. Kita tuh punya namanya golden circle. Tiga circle. Circle yang paling luar adalah what. Apa yang kita lakukan. Biasanya terkait dengan materi. Misalnya, saya bisa apa? Bisa melakukan ini. Ya kan, bisa melakukan ini. Nah, circle yang kedua adalah how. Bagaimana saya melakukan ini. Kayak gitu. Jadi ketika saya bisa melakukan ini, selesai. Ketika saya diajarin bagaimana. Nah, circle yang paling penting yang tengah adalah why. Why I'm doing this. Why. Itu yang strong. Ketika why-nya strong, Bapak Ibu, itulah yang akan membuat kita keep improving. Keep improving. Keep mengembangkan diri kita sendiri. Dan itu nggak akan pernah ada orang bisa memberhentikan kita. Nah, why itu terkait dengan purpose. Terkait dengan purpose. Saya selalu bertanya, why you entering my class? Oh ya Pak, dikirim. Oh ya Pak, saya nggak ada kerjaan. Nah itu beda Pak, nggak akan ketemu tuh chemistry-nya. Tapi iya Pak, saya pengen membantu perusahaan ayah saya. Kenapa? Karena selalu rugi gini-gini. Nah itu dapat tuh. Nah why-nya itu masih bagaimana kan?
belum lagi sampai kita ketemu, oh why, dia tuh benar-benar why yang very strong untuk purpose-nya mereka. Kayak gitu. Itu nggak gampang. Sesinya bisa 2 hari sendiri untuk belajar tentang Golden Circle tadi ya, Bapak Ibu. Tapi saya cuma kasih tipsnya aja sih. Itu juga saya sebagai leader, saya belajar itu juga. Kadang-kadang saya cuma minta anak-anak saya untuk, oke, you doing this. Some of them tidak mau melakukan, karena itu cuma what. Tapi ketika saya menyentuh why-nya mereka, tanpa saya suruh, mereka lakukan. Karena mereka tahu persis apa yang mereka harus lakukan. Why-nya very strong. Itu sih. Yes, thank you. Waduh, udah sampai 50. Ini, yes, I think we have to stop. Walaupun saya tahu Bapak Ibu masih banyak yang pengen bertanya, masih banyak yang pengen mendengarkan sharing dari Pak Daniel. Semoga nanti akan ada kesempatan lagi yang lainnya ya Bapak Ibu ya. So, dengan demikian acara kita pada hari ini telah tuntas. Thank you buat kesetiaannya menanti sampai jam segini. Ya. Dan thank you Pak Daniel. Ya. Thank you banget. Thank you Pak Daniel for share dan semuanya. Oke, terima kasih juga yang udah memasukkan kesan-kesannya, kesan dan sarannya di menti.com. Dan saya tetap akan menanti Bapak Ibu bagi Anda yang masih belum sempat, walaupun Anda sudah keluar dari Zoom ini, please dicatat aja, masuk ke menti.com 310156. Kodenya 310156. Silakan Bapak Ibu memberikan kesan dan pesannya. Oke, thank you semuanya ya. Thank you semuanya. Bye. Thank you semuanya. Sampai ketemu di acara kita hari Jumat besok ya Bapak Ibu ya. Thank you. Thank you. Ada Derajat. Pak Daniel, thank you so much. Semuanya. Mbak Intan. Thank you. Thank you. Thank you semuanya. Tunggu ya Pak Daniel ya sama Martin. Thank you. Thank you. Terbaik, Coach. Thank you. Aduh, saya nggak tahu siapa tuh. Say meeting ya. Bye semua. Mantul.